Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang office organization. Dalam materi ini terdapat 5 bagian, yaitu yang pertama ada unsur pokok organisasi perkantoran, yang kedua, prinsip organisasi perkantoran, yang ketiga, struktur organisasi perkantoran, yang keempat, departementalisasi perkantoran, dan yang kelima adalah organisasi perkantoran abad 21. Unsur pokok organisasi perkantoran. Unsur yang pertama yaitu unsur inti. Unsur inti yang dimaksud dalam hal ini yaitu manusia. Manusia atau orang-orang. Karena organisasi perkantoran tentu mempunyai anggota untuk menjalankan kegiatan organisasi perkantoran tersebut. Oleh karena itu, manusia merupakan unsur inti dalam organisasi perkantoran. Yang kedua yaitu unsur kerja. Unsur kerja dalam organisasi perkantoran terdiri dari sumber daya insani, yang kedua sumber daya nirinsani, dan sumber daya konseptual. Sumber daya insani yaitu kemampuan para karyawan dan pengaruh pribadi mereka. Jadi yang dimaksud sumber daya insani di sini yaitu kemampuan yang dimiliki seseorang untuk melaksanakan kegiatan organisasi perkantoran tersebut. Kemudian sumber daya nirinsani. Sumber daya nirinsani di sini memiliki arti barang ekonomi. Barang ekonomi yang ada dalam organisasi perkantoran itu seperti mesin perlengkapan kantor, komputer, alat print, laptop, dan lain-lain. Kemudian tentang sumber daya konseptual di sini maksudnya yaitu adalah tentang manajemen. Manajemen berarti pengaturan. Yang dimaksud dari pengaturan di sini yaitu cara atau sistem yang digunakan oleh organisasi perkantoran tersebut. Prinsip organisasi perkantoran. Menurut Ursanto dalam buku Manajemen Perkantoran Profesional, prinsip organisasi perkantoran terdiri dari 9 prinsip. Yang pertama ada prinsip tujuan yang jelas. Dengan prinsip tujuan yang jelas ini, anggota akan mudah digerakkan karena mereka telah memahami dan mempunyai keyakinan bahwa tujuan pribadi mereka pun akan dapat tercapai sesuai dengan tujuan organisasi yang telah dirumuskan. Kemudian yang kedua, prinsip kesatuan perintah. Prinsip kesatuan perintah di sini dimaksudkan agar pertanggungjawaban tugas menjadi jelas. Maka, hendaknya setiap pegawai di kantor itu mempunyai seorang atasan langsung. Kemudian yang ketiga ada prinsip keseimbangan. Prinsip keseimbangan di sini maksudnya yaitu keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab, antara pengeluaran dan penerimaan, serta keseimbangan antar unit. Kemudian yang keempat yaitu prinsip pendistribusian pekerjaan. Prinsip pendistribusian pekerjaan ini bisa dilakukan dengan mengelompokkan tugas pekerjaan sejenis atau yang erat hubungannya menjadi satu unit tersendiri. Jadi hal ini itu dapat memudahkan sebuah pekerjaan untuk cepat diselesaikan. Kemudian yang kelima, prinsip rentangan pengawasan. Prinsip rentangan pengawasan di sini yang dimaksudkan yaitu jumlah terbanyak bawahan langsung yang dapat dipimpin dengan baik oleh seorang atasan. Luas sempitnya rentang pengawasan itu mempengaruhi kemampuan atasan berhubungan dengan bawahannya. Prinsip yang keenam yaitu prinsip pelimpahan wewenang. Yang dimaksud prinsip pelimpahan wewenang di sini adalah penyerahan sebagian kekuasaan dari seseorang atasan kepada bawahannya
atau kepada pejabat lain untuk melakukan suatu tindakan dengan diikuti suatu pertanggungjawaban. Prinsip yang ketujuh yaitu prinsip departementalisasi. Prinsip departementalisasi ini merupakan proses penggabungan pekerjaan ke dalam kelompok pekerjaan yang sejenis. Hal ini dimaksudkan agar mudah dikoordinasikan. Dengan begitu akan cepat terarah dan terpadu dalam tindakan untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Yang kedelapan ada prinsip penempatan pegawai yang tepat. Dari prinsip yang kedelapan ini dapat memberikan gambaran bahwa penempatan seorang pegawai itu harus disesuaikan dengan keahliannya. Kemudian yang terakhir yaitu prinsip ke-9 ada prinsip balas jasa yang memuaskan. Hal ini dimaksudkan agar para pegawai mau dan mampu menyumbangkan jasa dan tenaganya semaksimal mungkin sesuai dengan batas kemampuan masing-masing kepada organisasi tersebut.